Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Sufa Aprilia Ardana, NIM 2022144003. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja paper saya yang berjudul Pelanggaran di Ruang Udara Indonesia dengan Pesawat Asing. Latar belakang, kedaulatan negara merupakan sesuatu hal yang sangat penting oleh suatu negara. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam literatur ketatanegaraan, bahwa syarat sah yang terpenting dalam berdirinya suatu negara yaitu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Diartikan sebagai negara yang berdaulat, negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang mempunyai arti yaitu bebas dari kekuasaan negara lain. Pengakuan dunia internasional akan wilayah udara sebagai bagian dari kedaulatan negara memberikan dasar yang kuat untuk Indonesia sebagai bagian suatu negara yang luas. Dalam wilayah laut dan darat, eksploitasi tidak begitu memerlukan perkembangan teknologi yang modern. Sementara kepemilikan wilayah udara sangat butuh dengan adanya kekuatan teknologi perancangan yang mampu dan membuat wilayah negara agar bisa menguasai negaranya. Dasar kepemilikan negara yang mendasari dua perjanjian internasional atas ruang udara merupakan Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Lahirnya dua perjanjian tersebut atas teori kepemilikan ruang udara. Suatu negara sipil atau negara militer yang telah melewati atau memasuki batas wilayah negara lain, maka itulah yang disebut dengan suatu peristiwa pelanggaran wilayah udara. Rumusan masalah 1. Apa saja bentuk pelanggaran yang ada di wilayah udara? Yang kedua yaitu bagaimana hukum internasional mengatur pelanggaran kedaulatan di ruang udara? Yang ketiga, bagaimana hukum Indonesia diimplementasikan oleh pelanggaran pesawat sipil asing. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis kajian, kepustakaan, dan apapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian yang ada. Selanjutnya yaitu hukum internasional yang mengatur pelanggaran kedaulatan di ruang udara. Pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil asing. Pada bagian ini dilakukan pengkajian terhadap konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dalam artikel-artikel yang atau konsep menjadi dasar studi dalam penelitian. 1. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, khususnya penelitian pada konflik wilayah udara yang tujuan utamanya dalam penelitian mengembangkan aspek teoritis. Yang kedua, sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini dapat memudahkan penulis untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Pelanggaran ruang udara nasional oleh pesawat sipil asing, khususnya jet militer asing, sering dilakukan dengan menggunakan kekuatan senjata yang dipegang. Dalam lalu lintas udara internasional, sering terjadi pelanggaran kedaulatan udara suatu negara oleh pesawat sipil atau militer. Dalam situasi ini, sebuah negara yang tidak memiliki kedaulatan udara yang telah dilanggar akan dapat menangkap pesawat asing dan diminta untuk mendarat. Pelanggaran ruang udara dan pesawat sipil dan keberadaan insiden penembakan pada penerbangan sipil oleh negara yang wilayahnya melanggar. Selanjutnya, pengaturan tentang pelanggaran kedaulatan di wilayah udara. Dengan keberadaan dalam perkembangan masyarakat internasional serta hukum internasional dan hukum udara internasional itu sendiri, oleh karena itu kedaulatan negara atas ruang udara di wilayah yang tidak lagi memiliki sifat penuh atau mutlak. Dalam konteks komunitas internasional, ada pengakuan bahwa setiap negara hak
eksklusif di dalam pembatasan wilayahnya tanpa kewajiban atau pembatasan hukum internasional. Dalam kasus pelanggaran kedaulatan suatu negara atas udara karena alasan apapun untuk melindungi pesawat sipil dari kekerasan bersenjata oleh negara yang kewenangannya telah dilanggar dan sering membahayakan keselamatan penumpang dan kru. Konvensi Undang-Undang Dasar 1944 telah diubah oleh protokol yang terkandung dalam amandemen konvensinya tentang perang sipil antar bangsa yang ditandatangani pada 10 Mei 1984 di Montreal. Selanjutnya, ada beberapa bagian tambahan dalam Konvensi Chicago 1944, yaitu pasal 3 yang mempunyai pokok uraian. Yang pertama, suatu negara harus mempunyai kewajiban hukum untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil dan penerbangannya, dan di dalam hal wajib melakukan prosedur pencegahan atau interception. Dan negara harus mempunyai kewajiban untuk tidak membahayakan nyawa manusia yang ada di dalam pesawat serta pesawat yang diintervensi itu sendiri. Yang kedua, dipastikan bahwa sebagai perwujudan kedaulatan negara itu berhak memerintahkan pesawat negara sipil yang telah melakukan pelanggaran wilayah udara mendarat di pelabuhan udara negara itu yang telah ditentukan dalam menerapkan kewenangannya. Yang ketiga, yaitu untuk mendukung prinsip kepatuhan ini, negara setia diminta untuk memasukkan dalam undang-undang nasional ketentuan bahwa status pesawat sipil terdapat di negara itu. Yang keempat, setiap negara akan mengalami banyak tindakan agar pesawat udara sipil yang sudah terdaftar di negaranya tidak dipergunakan untuk maksud yang bertentangan dengan tujuan Konvensi Chicago. Selanjutnya yaitu penegakan hukum di Indonesia karena pelanggaran pesawat sipil asing. Pasal 5 dalam mengatur kedaulatan negara atas wilayah udara Republik Indonesia, pemerintahan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, penerbangan dan ekonomi nasional. Peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1/2009 Pasal 6, yaitu dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara. Indonesia melaksanakan wewenang dan tanggung jawab peraturan udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, serta sosial budaya dan lingkungan udara. Karena itu pemerintah menetapkan zona larangan atau perbatasan yang melanggar batas. Ada beberapa contoh kasus di atas apabila terdapat pesawat udara sipil asing yang melanggar wilayah udara atau zona larangan terbang di udara atau di Indonesia. Maka 1. Personel lalu lintas udara memberikan peringatan agar pesawat udara tersebut meningkatkan zona larangan atau pembatasan terbang. Yang kedua yaitu semua awak pesawat udara beserta muatannya diperiksa dan disidik dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur di atas merupakan peraturan yang mendasar pada Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang penerbangan pada pasal 8. Ada beberapa ketentuan kelanjutan mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan. Penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan peraturan pemerintah. Kesimpulan, dalam Konvensi Paris tahun 2019 dan Konvensi Chicago tahun 1944, zona terlarang didirikan di mana sebuah negara ruang angkasa memiliki hak untuk melarang pesawat, baik pesawat asing dan pesawat militer, dari melewati wilayahnya. Menurut undang-undang yang ada di Indonesia, negara Indonesia telah beradaptasi dan diarahkan ke hukum penerbangan internasional.
Ini telah ditunjukkan dalam hukum Indonesia yang menggunakan prinsip-prinsip dari Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Pelanggaran wilayah Republik Indonesia atau ruang udara yang dilarang oleh pesawat sipil dilakukan dengan penegakan hukum yang harus menjamin keselamatan awak pesawat, penumpang, dan kru-kru pesawat. Negara Indonesia menetapkan zona larangan penerbangan dan sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak untuk menanggapi segala pelanggaran di bawah yurisdiksinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.